Halo para murid, kali ini kita akan membahas satu lagi karakter yang bisa merupakan villain terbaik di seri Rurouni Kenshin ini, yaitu Makoto Shishio. Dan mungkin banyak yang memfavoritkan karakter ini karena pembawaannya yang karismatik, penampilannya yang seram tapi keren, dan juga kemampuan pedangnya yang di atas rata-rata, sampai ia mendapat julukan Batosai. Shishio juga musuh yang mempunyai misi paling wah di antara musuh-musuh Kenshin yang lainnya, yaitu ingin mengambil alih pemerintahan Tokyo. Beda dengan musuh-musuh Kenshin yang lain seperti Jinei yang hanya terobsesi membunuh dan mengalahkan Kenshin, Aushi yang ingin mengalahkan Kenshin sebagai persembahan untuk teman-temannya yang telah mati, dan Enishi yang hanya memikirkan balas dendam atas kematian kakaknya. Di filmnya, Makoto Shishio pertama kali muncul di film Rurouni Kenshin Kyoto Inferno yang diperankan oleh Tatsuya Fujiwara. Waktu pasukan kepolisian Meiji ingin melakukan penggerbekan ke markas Shishio yang dipimpin oleh Hajime Saito, satu persatu pasukan kepolisian dibantai oleh pasukan Shishio yang bernama Jupong Gatana. Dan setelah pasukannya habis, Saito lalu berhadapan langsung dengan Makoto Shishio. Saito sempat menantang Shishio untuk duel, tapi Shishio malah pergi meninggalkan si Saito. Dan ketika Kenshin dipanggil oleh Tuan Okubo, Okubo menceritakan siapa Makoto Shishio sebenarnya. Jadi ketika perang di Toba Fushimi, ternyata tak hanya Kenshin, Makoto Shishio sebenarnya juga ada di sana. Nah, beda dengan Kenshin yang dibiarkan hidup, Makoto Shishio malah dibunuh karena dianggap terlalu bahaya buat pemerintahan. Dan badannya pun digosongkan. Tapi kesalahan pemerintah di sini yaitu ia tidak memastikan bahwa Makoto Shishio sudah mati atau belum. Setelah salju turun, Makoto Shishio ternyata masih hidup dan menjadi ancaman bagi pemerintahan di masa mendatang. Itulah mengapa Okubo memerintahkan Kenshin untuk menghentikan Shishio, karena cuma Kenshin yang dapat mengimbangi kekuatan Shishio Makoto. Nah, apalagi mereka tuh berdua mendapat julukan Batosai yang pada masa lampaunya. Shishio pula yang memerintahkan Sojire Seta yang merupakan anak didiknya untuk membunuh Tuan Okubo dan memperingatkan Kenshin tentang kekejaman Shishio. Setelah Kenshin memutuskan untuk menghentikan Shishio, Kenshin dan Misao sampai ke desa Shingetsu yang ternyata telah dikuasai oleh Shishio. Sojiro pun mengundang Kenshin untuk bertemu Shishio, dan diketahui Shishio mengambil alih desa Shingetsu yaitu untuk dijadikan pangkalan militer setelah Shishio berkuasa. Shishio juga sudah tidak memiliki dendam lagi dengan pemerintahan Meiji, dan alasannya untuk meruntuhkan pemerintahan Meiji karena Shishio menganggap pemerintahan Meiji saat ini sangatlah lemah untuk melawan kekuatan dari bangsa barat. Nah, Kenshin pun sempat menantang Shishio untuk duel, tapi Shishio menganggap Kenshin masih terlalu lemah, apalagi melihat pedangnya yang ternyata Saka Batau. Shishio pun lalu memerintahkan Sojiro untuk melawannya. Shishio pun memerintahkan Hoji untuk bersiap-siap dan memanggil seluruh kelompok Jupong Gatana ciptaannya karena Shishio akan menyerang habis Kyoto. Akhirnya waktu pun tiba di mana Shishio akhirnya menyerang Kyoto. Tapi Shishio tak ikut dalam penyerangan tersebut. Shishio lalu memerintahkan Sojiro untuk menculik Kaoru, dan ternyata diketahui bahwa penyerangan di Kyoto tersebut hanyalah umpan karena sebenarnya target Shishio ialah Tokyo. Kenshin dan Shishio sempat berduel singkat di kapal Rengaku tersebut, tapi Kenshin memilih menolong Kaoru yang dibuang di laut. Shishio pun sampai ke Tokyo, di mana Shishio langsung menyerang desa di pinggiran pantai. Tapi Shishio menunda rencananya ketika mengetahui Kenshin masih hidup. Shishio pun mengundang para pejabat pemerintahan Tokyo melalui sebuah perjamuan, tapi perjamuan tersebut tak berjalan mulus. Dan Shishio meminta pemerintahan Tokyo untuk menangkap Kenshin dan mengeksekusinya seperti yang dilakukan pemerintahan Meiji pada dirinya terdahulu. Hoji mengingatkan Shishio bahwa ia hanya bisa bertarung maksimal 15 menit. Di akhir film, akhirnya Shishio berhadapan tugas dengan Kenshin. Sebenarnya Shishio sudah bisa mengalahkan Kenshin, tapi teman-teman Kenshin seperti Sano, Saito bahkan Aushi ikut membantu.
Bahkan dengan 4 orang sekaligus pun Shishio masih bisa bertahan. Dan pada akhirnya Sano, Saito, dan Naoshi pun tumbang juga. Yumi sempat menghalangi duel tersebut karena Shishio sudah melewati batas maksimal bertarungnya. Tapi Yumi malah ditusuk dari belakang oleh Shishio. Duel terakhir antara Shishio dan Kenshin akhirnya sampai ke tahap final. Kenshin akhirnya bisa mengalahkan Shishio dengan memakai jurus pamungkasnya, Amakakeru Ryu no Hirameki. Karena panas dari tubuh Shishio, akhirnya Shishio terbakar dan mati. Nah, itu untuk live actionnya. Kalau versi originalnya, baik anime ataupun manganya kurang lebih sama, walaupun ada sedikit perbedaan. Shishio pertama kali muncul di komik pada chapter 54 dan di animenya muncul di episode 33, atau lebih kita kenal sebagai Arc Kyoto. Untuk pengisi suara di animenya diisi oleh Ikeda Masanori. Shishio adalah salah satu samurai hebat yang ditemukan oleh Katsura. Jadi ketika Katsura menemui Kenshin yang baru kehilangan Tomo, Katsura mengatakan bahwa ia telah menemukan samurai hebat yang kehebatannya tak kalah dengan Kenshin. Misi pertama Shishio yaitu membunuh Isuka, yaitu pengkhianat di klan Chosu. Ya, jadi bisa dibilang Kenshin dan Shishio berada di klan yang sama. Kenshin dan Shishio sama-sama diturunkan di peran terakhir melawan Keshogunan Tokugawa. Walaupun mereka berdua tidak pernah saling ketemu, itulah mengapa Shishio memanggil Kenshin dengan senpai alias junior, karena Kenshin terlebih dahulu menjadi batosai sebelum dia. Setelah perang berakhir, Kenshin memutuskan menjadi pengembara, sedangkan Shishio bekerja pada pemerintahan Meiji sebagai batosai. Jadi kalau Kenshin sebelum runtuhnya Shogun Tokugawa membunuh targetnya secara sembunyi-sembunyi, Shishio di bawah pemerintahan Meiji malah membunuh targetnya secara terang-terangan. Lalu setelah dianggap berbahaya dan banyak mengetahui rahasia pemerintah, ditambah pemerintahan Meiji takut pembunuhan keji yang dilakukan Shishio bocor ke publik, maka Shishio dieksekusi dengan tubuhnya dibakar hidup-hidup. Tapi Shishio belum mati dan membentuk organisasi yang terdiri dari pendekar pedang-pedang terbaik untuk membalaskan dendam pada pemerintahan Meiji. Jadi di sini ada perbedaan antara live action dengan animenya ya. Ya, kalau di live actionnya Shishio langsung dibunuh setelah perang Toba Fushimi berakhir. Kalau di anime atau manganya, Shishio malah bekerja pada pemerintahan Meiji yang baru terbentuk sebagai batosai. Baru setelah dianggap berbahaya, pemerintahan Meiji memutuskan untuk mengeksekusinya. Shishio mulai menebar ketakutan di Tokyo dengan berbagai pembunuhan yang dilakukannya. Lalu memerintahkan Sojiro Seta yang merupakan anak didiknya untuk membunuh Okubo, salah satu perdana menteri di Tokyo. Kenshin dan Shishio untuk pertama kalinya bertemu di desa Shingetsu setelah Shishio menguasai desa tersebut. Dalam pertemuannya dengan Shishio, terungkap rencana Shishio bukan lagi untuk membalas dendam, tapi untuk mengambil alih pemerintahan Meiji yang dianggap terlalu lemah terhadap kekuatan bangsa asing. Kenshin dan Shishio kembali bertemu di kapal Rengaku Shishio setelah mereka bertiga, Kenshin, Sano, dan Saito menghancurkan kapal Rengaku milik Shishio. Shishio lalu menantang mereka bertiga untuk bertarung di markasnya yang terletak di Gunung Hue. Jadi di sini ada perbedaannya. Kalau versi film kapal Shishio berhasil sampai ke Teluk Tokyo. Kalau di animenya malah kapal Shishio sudah berhasil dilumpuhkan dan gagal ke Tokyo. Atas saran dari Hoji, Shishio membagi kelompoknya menjadi dua. Sojiro, Usui, dan Anji tetap di markas untuk melawan Kenshin, Sano, dan Saito. Nah, sedangkan sisanya menyerang markas Onibawansu yang merupakan sekutu Kenshin. Singkat cerita, semua kelompok Kenshin kalah, baik yang menyerang di markas Onibawansu maupun yang berada di markas Shishio. Akhirnya Shishio turun tangan sendiri untuk menghadapi Kenshin. Dalam duelnya dengan Kenshin, Shishio bahkan mampu mengalahkan Kenshin dengan mudah tuh guys. Lalu Saito, Sano, dan disusul Aushi ikut membantunya. Tapi mereka bertiga juga takluk di tangan Shishio. Kenshin yang bangkit lalu memakai jurus andalannya yaitu Amakakeru Ryu no Hirameki untuk mengalahkan Shishio. Yumi sempat menghalangi duel Kenshin dan Shishio, tapi Yumi malah ditusuk oleh Shishio.
Singkat cerita, akhirnya Shishio mati tuh terbakar karena tubuhnya yang panas. Di Jinchu Arc, Shishio sempat muncul di dalam mimpi Kenshin ketika Kenshin mengasihkan diri di pulau orang-orang terbuang dan menertawakan Kenshin dengan keadaannya yang sekarang. Jadi bisa dibilang perbedaan Kenshin dan Shishio tuh dari sifatnya. Kalau Kenshin membunuh untuk menciptakan era baru yang damai, ya walaupun Kenshin sendiri mengalami tekanan batin. Kalau Shishio membunuh karena memang dasarnya Shishio memang kejam dan suka membunuh tuh guys. Tentunya membahas samurai tak lengkap rasanya tanpa membahas pedang. Pedang Shishio bernama Mugenjin, pedang yang dapat mengeluarkan api. Tapi bukan api magis seperti punya Tanjiro. Tapi asal api tersebut masih bisa dijelaskan. Bahwa alasan kenapa pedang Shishio dapat mengeluarkan api karena lemak-lemak manusia dan daging-daging manusia yang dibunuh Shishio menempel di pedangnya selama bertahun-tahun dan menjadi berkarat. Shishio malas cuci pedang atau gimana nih? Dan ternyata pedang Kenshin dan Shishio dibuat oleh orang yang sama, yaitu Aresaku, pembuat pedang pada era Bakumatsu. Dalam membuat karakter, Nobuhiro Watsuki banyak mengambil referensi dari dunia nyata. Contohnya Shishio Makoto ini guys, yang terinspirasi dari Serizawa Kamo, pemimpin utama dari komplotan pedang Shinsengumi di dunia nyata. Dan juga ternyata Shishio Makoto merupakan karakter favorit dari sang komikus sendiri, yaitu Nobuhiro Watsuki. Oke guys, itulah tadi pembahasan musuh Kenshin yang paling ikonik di seri Rurouni Kenshin ini. Kalau ada yang kurang boleh kali ditambahkan di kolom komentar. Oke, sekian dulu video ini. Yang masih ada di jalan, hati-hati di jalan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Check it.